lebih 2 tahun lah sandar di Dumasari. Apakah setiap hari ada orang yang datang untuk membersihkan atau memanaskan seperti itu? Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Kenapa gampang sekali kayu ini rapuh? Apakah kayu ini bukan dari Inul? Sebagai orang kapal? Bukan kayu Inul ya? Yang ini, tapi Iya. yang di bawah ini semua Inul semua ini, Pak. Yang mana? Para selamat siang, saya Parandos Tanggang Gerimbita TV. Hari ini kita berada di Hotel Dumasari, tempat terakhir mangkalnya kapal bata ikonik Samosir yang beberapa waktu lalu sempat menjadi viral karena terlihat karam sehingga sebagian kapal sempat tenggelam. Kita akan berbincang bersama pengawas Hotel Dumasari, tempat kapal tersebut tadi pagi jam 10 baru saja digeser dari Hotel Dumasari. Oras sama? Oras. Selaku pengawas Hotel Dumasari di mana bersandarnya juga kapal ikoniknya Samosir beberapa waktu yang lalu. Boleh diterangkan sama kita, sudah berapa lama sebenarnya kapal itu bersandar di sini? Kapal pariwisata itu kurang lebih 2 tahun lah sandar di Dumasari. Sandar di sini 2 tahun? Kurang lebih 2 tahun lah. Oh. Nah, selama sandar ini apakah setiap hari ada orang yang datang untuk membersihkan atau memanaskan seperti itu? Enggak ada. Tidak ada? Enggak ada. Memang tidak terlihat orang datang untuk memelihara, melakukan perbaikan, memanaskan, tidak ada? Tidak ada, kalau setiap hari enggak ada. Tidak ada. Satu minggu berapa kali terlihat? Ya, 1 minggu 2 kali palingan. Palingan. Iya. Baik. Nah, kalau boleh tahu kapal tersebut, Amang, kapal tersebut sejak kapan dia mulai seperti karam seperti itu kalau belakangnya sebagian? Semalam pagi lah ketahuan. Semalam pagi kapan itu? Tanggal 3. 3 September. Iya. Iya, 3 Tanggal September. 3 semalam lah. Yuk, ketahuan. Iya. Nah, sebelum tanggal 3 September gimana keadaan Amang? Kalau kita lihat sepintas ya bagus memang. Sepintas. Iya, tapi nggak tahu lah tadi dalam udah banyak airnya, nggak tahu kita. Selama di sini Amang, apakah ada sewa tempat atau bagaimana ke Dumasari? Kalau itu nggak ada. Tidak ada. Cuman pinjam tempat aja nih. Iya. Dan selama ini kenapa yang Amang dengar kenapa dia tidak berjalan, Amang? Kalau itu kita nggak tahu. Nggak tahu, memang kita pun nggak tanya. Ya kalau dia sandar situ ya udah sandar. Itu aja. Oh. Tapi tidak ada sewa tempat ya? Nggak ada. Tidak. Nah setelah viral Amang, sempat dia belakangnya itu seperti tenggelam. Seperti itu. Iya. Kapan langsung ada perbaikan? Setelah kan muridnya tanggal 3 September mulai tenggelam ya? Iya. Nah setelah itu kapan mulai ada perbaikan? Ya langsung di situ memang langsung diangkat dia. Diangkat? Pakai kapal, dipakai drag gitu. Diangkat Kalau- gimana maksudnya? Kalau perbaikan ya belum lah. Belum. Belum. Mulai dipindahkan dari Hotel Dumasari kapan? Hari ini. Jam berapa? Kurang lebih jam 10 lewat lah itu. Jam 10 lewat. Iya. Selesai diangkat tadi, dipindahkan ke arah Tomok lagi. Itu berjalan sendiri atau ditarik? Emang? Ditarik. Oh, berarti tidak hidup mesinnya? Enggak lagi.
Tidak lagi. Atau rusak mungkin namanya? Ya udah pasti. Sudah pasti. Udah tenggelam kan? Sudah tenggelam. Udah pasti mesinnya rusak. Iya. Kalau misalkan hujan deras seperti itu, tidak ada semacam upaya dari dinas pariwisata untuk menutupi dengan terpal atau bagaimana? Tidak ada. Gitu ya? Sekali ditimbal itu kan. Oke. Gimana Amang melihat ini sebagai masyarakat di sekitar sini? Situasi kapal yang dibiayai oleh negara dengan 2,3 miliar tapi keadaannya seperti itu. Ya gimana lah mau kita bilang. Kalau bikin kapal segitu ya rasa nggak sampai segitu, jadi gimana lah. Artinya uang dengan 2,3 miliar itu tidak layak dengan kapal seperti itu? Kalau menurut aku ya nggak layak. Terima kasih Amang Kornel Manik ya. Iya. Terima kasih. Demikian tadi wawancara kita bersama Bapak Kornel Manik, pengawas Hotel Dumasari, yang melihat langsung dan memperhatikan selama 2 tahun kapal ikonik Batak Samosir ini bersandar dan bagaimana pemeliharaannya sampai dia sempat tenggelam. Saat ini saya berada di tempat terakhir kapal ikonik Batak yang berbiaya 2,3 miliar bersandar selama 2 tahun dan akhirnya sempat tenggelam buritannya, dan terlihat di sini ada bekas-bekas minyak. Setelah menjadi viral dan menjadi sorotan banyak orang, kapal tersebut kemudian diperbaiki dan ditarik oleh kapal ke seberang sana. Ditarik oleh kapal ke seberang sana dan tanpa kapalnya hidup atau beroperasi. Kita akan langsung menuju ke seberang melihat kapalnya dan situasi terakhir di sana. Horas, selamat sore. Saat ini kita berada di Kecamatan Semenindo, tempat diparkirkannya kapal wisata ikonik Batak yang beberapa waktu lalu sempat karam, dan saat ini seperti terlihat diparkirkan di tempat yang lain dan tidak lagi di Hotel Dumasari. Dan seperti kita lihat masih belum terlihat apa yang sedang melakukan perbaikan, tapi ada pegawai di sana beberapa orang, dan kita akan cari tahu informasinya terkait kegiatan para pegawai yang sedang dilakukan di sana. Saat ini kita berada di buritan kapal yang beberapa waktu lalu sempat tenggelam, dan terlihat petugas sedang melakukan pembersihan, dan petugas mengaku sudah 2 malam tidak tidur untuk membersihkan kapal ini, tapi belum diketahui kapan perbaikan daripada mesin yang sempat terendam tersebut, karena petugasnya, teknisi sampai saat ini belum ada datang. Jadi hanya proses pembersihan saja atas kapal ini. Kita akan lihat ruangan lain bagaimana pola atau suasana kapal terakhirnya, dan terlihat di sini ada kayu yang baru saja dipasang untuk membackup sementara kapal ini sehingga kapal ini bisa ditarik tadinya. Terlihat tangga kapal lepas serta dinding kapal juga pecah sehingga langsung kelihatan air Danau Toba tanpa penghalang untuk pengamanan bila ada orang yang berjalan di sisi dinding kapal. Ini terlihat badan kapal
kayunya sudah mulai membusuk, mungkin akibat sempat terendam tersebut sampai kepada tingkat ini. Nampak membusuk semua. Ini pun sudah tampak pecah, membusuk seperti ini. Nah, sehingga kayu yang gampang sekali untuk diambil dan dimasukkan kembali. Apakah ini karena pembusukan selama 2 tahun tidak terawat atau bagaimana? Saya tidak tahu. Kapal ini pernah dinaiki oleh Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi beberapa waktu lalu ketika datang ke kawasan Danau Toba bersama rombongan para menteri. Nah, kapal ini menjadi ikonik kapal Batak Toba, kapal Samosir. Tetapi keadaannya seperti sekarang terlihat sudah hancur dan kayu yang katanya adalah ainul, tetapi sekarang sudah goyang dan sudah hancur beberapa pegangan kayunya dan juga sudah membusuk seperti ini. Sudah membusuk seperti ini dan kita tidak tahu apakah kapal ini masih bisa digunakan ke depannya. Kita tunggu bagaimana perbaikan. Dari kapal yang penganggarannya diambil dari APBD Samosir dengan biaya sekitar 2,3 M atau 2,3 miliar yang notabene adalah milik masyarakat Samosir. Dan di sini orang sering kalau menaiki kapal ini duduk sambil memandang ke Danau Toba. Tapi sekarang tempat duduk itu sudah terhancur dan dindingnya pun sudah lapuk seperti ini. Coba kita lihat ya, lapuk seperti ini. Nah, dan kita tidak tahu apakah masih bisa digunakan ke depannya dan bisa berlayar kembali dengan situasi dinding seperti ini. Tampak kayu menuju ruang kemudi, yaitu tempat kapten kapal hilang dan ada yang pecah, dan ini membahayakan bila mana kapten kapal memasuki ruangan untuk mengemudi kapal wisata ikonik Batak Samosir ini. Dan dinding kapal sebelah kiri juga sudah mulai tampak retak dan ada juga pecahan di geladak kapal, sehingga ini mengkhawatirkan bila tetap digunakan dan tidak diperbaiki ke depannya. Retakan juga terlihat di dinding kapal sebelah kanan, tepatnya di gurga kapal Batak Icon Samosir ini. Bagaimana Dek? Nih. Tadi ada Ron? Tadi bekas arti penderekan. Penderekan. Oh. Jam bikin nak ini tarik dulu. Dulu jam. Sangat bigel ini gimana? Terendam. Mulai jam 12 malam mah mungkin ala no bagi kan mulai jam 10 deh. Oh. Tong 11. Berarti sangat do terendam teh. Sabar ni teh. Ada sama orang itu. Tidak teh. Jadi jam 7 sore na tering na tarak ka ibronon. sangat terendam berarti mesinnya teh sangat terendam teh. Boleh dipakai lebih?
Mulai cuci nang bulu dia bang. Mulai cuci. Alek nggak bongkar habis mati. Ya, mulai bumbu. Alek kan masuk sudah lagi. Bumbu otok sih manusia pakai solar. Baru Saya pakai solar, susi baru disuruh mas standar. Buah sama seliling ondang yang dipadingkan. Buah ikon sang harga karam. Sebenarnya karam mana bang dang nalanya, lalu baru dua masalah ngahe. Salang penghisap tu radiator itu tuh nomor 2. Kalau kapal memang olo di mana nomor 2. Mulu hatahana, mulu hatani per hata kapal na sedok nih nomor. Olo nomor 2. Olo. Contohnya mak kapal tama di 3 ras sebenarnya itu. Erang mungkin orang sadar saporgin di ibadah sitor terendam kan? Karena pasti ada cara kalian untuk mengatasinya, mengakalnya supaya bisa langsung dipakai besoknya. Kenapa ini tidak seperti itu ya? Alana bang istirahat macam tong bang. Alana orang kami dah limbur dah terus sampai pagi. Masuk nasi lewat dah tong. Selingo. Oh, maka rasa gabi terendam. Sona sampai Tiba-tiba udah terendam bang. Dang terendam. Iya, kapal lain tidak terendam, padahal sama-sama di dalam ombak yang sama. Posisinya gak bang? Posisinya ni molo bersandar di sana, molo ro elu busianan ni, patulan dot pas mengenai lambung. Jadi molo kapal nelenot do kata kono, molo posisinya di sol. Iya, bahasa langsung di mereka posisinya. So dia cara bang, ala isi dermaga. Ayo datang, artinya tidak ada diakali bagaimana caranya supaya tidak terjadi ke depannya seperti itu, gitu loh. Kenapa tidak dilakukan seperti kapal-kapal yang lain? Ayo, maka saudara bibit itu supaya mengantisipasi Sony mau sih. Ini masukku lah, kuasa dah saya lingon dibayar sama ini. Padahal pak kapal do adik kan? Oh, lo mau seliling kebang dengan pikiran sombo itu pusong ini. Halana seliling udah bang, nggak berlayar sampai 4 tahun kapalon dekat so ya song ini deh bang. Mama meron karena bena naas musibah. Jadi kita foto kabar musibah itu ita. Badan musibah kan oke lah alam ya bisa dicegah kan. Kenapa tidak dilakukan seperti kapal yang lain disandarkan di tempat yang aman? Kenapa kalau yang tidak aman di situ kenapa tidak dilakukan di situ? Sebenarnya posisi non aman di tempat sandaran nih. Masa gak tenggelam? Cuman napas doro elu buhanan. Pas mau kan tulan itu lambung di kapalon. Baru bergerak goyang memang kan bergerak mak salam pompe dua mak. Iya, berarti ada kelalaian kan? Kelalaiannya tidak dilakukan penyandaran di tempat yang mau kelalaian kan kelalaian di bang. Alana mau kelalaian pagi-pagi inon ibang paham itu pe ahana. Iku rasa itu pe na sore cek teknisi itu pe di son. Oh, dikoras airnya. Berarti saya nggak terendam air di bawah saya. Dang terendam bang. Mau kapal biasa na kan. 1,000 kilo mana mak kuras. Dang na terendam imana. Mau kapal. Ake kapal dari dia. Mau kapal dari baru imana. Tetap do mak kuras. Tapi reolo do di kuras na. Mau terendam dang terendam seliling. Cuman untuk perawatan kan. Kapal keluar do ini 1,000. Bercikolong. Oke. Baik. Nah, saya mau tanya. Kayu ini kan udah rapuh ya, kanan kiri juga sudah rapuh kan. Nah, kenapa gampang sekali kayu ini rapuh? Apakah kayu ini bukan dari Inul? Dang, kalau mereka kamu sepintas sebagai orang kapal, bukan kayu Inul ya? Yang ini, tapi yang di bawah ini semua Inul semua ini pak. Yang mana? Yang dasarnya ini? Bodi semua Inul. Bodi ini Inul. Iya, Inul Gior. Inul Gior. Ini bukan. Iya, Oh, samping kanannya ini, samping kirinya itu bukan Inul ya? Inul ini Inul. Iya, termasuk samping kiri. Iya. Dinding sebelah kirinya, Inul. apakah Inul? Atau bukan? Inul. Ingul. Berarti yang tidak ingul di atasnya nih. Inul. Inilah makanya terjadi pembusukan seperti ini ya. Ingul bisa, tapi belum mentah dia. Ingul tapi belum mentah. Berarti belum masak. Belum layak langsung dipasang gitu ya. Sehingga terjadi pembusukan seperti itu ya. Baik. Ini kayaknya baru ya, baru dipasang nih. Mana? Ini baru dipasang kan tadi kan posisi di derek kan ini kan masih tenggelam. Iya. Jadi kan air kan masuk dari sini. Iya. Ini kan lubang angin. Iya. Jadi untuk mengantisipasi air tidak masuk lagi tadi pas posisi penderikan dipasang ini untuk mencegah air masuk ke dalam. Tapi bukan kayu untuk kapal ya, kayu biasa ya. Kayu
biasa nanti. Untuk sementara, nanti dibuka nih. Nah, pertanyaan saya kan, kalau sudah diperbaiki nih, kira-kira gimana? Apa yang biaya, berapa lah biaya untuk memperbaiki ini kira-kira? Secara sepintas lah, dari mulai servis habis mesinnya dan lain-lain. Anak-anak tahu kita bang. Nah, sekarang tugas orang adik sekarang ini ngapain diperintahkan? Kebersihan saja. Memeriksa bagian kolong ini semua. Kemudian, iya, baik. Jadi, Kalau kayu nih Pak, ah, kalau biasanya iya, kalau orang cari kayu nggak bisa, agak cepat sekali Pak. Maunya sampai 10 tahun orang cari kayu, kapal satu kapal. Seperti orang ini lah Pak. Maunya 5 tahun, 6 tahun baru bisa buat kapal. Itu pun cuma rangkanya masih dibuat. Jadi kalau kapal ini Pak, mungkin ada 3 tahun dijemur, kurang lama lah Pak mungkin. Oh, karena proyek itu ya? Itulah kurang tahu Pak. Karena proyek itu jadi ya masa harus secepatnya dikerjakan, diselesaikan ya. Baik. Sebenarnya pengerjaan kapal ini bagus nih semua. Cuman itulah kita tidak tahu kualitas kayunya. Oke, jadi sekarang ini lagi mengeringkan kapal ini ya, dari akibat kebocoran itu, akibat karam itu ya. Jadi kebersihan saja. Kebersihan sama pengecekan bodi. Kecekan bodi ya. Oke. Berapa lama nanti itu bisa dibersihkan? Lama juga. Juga tiru kami Pak 2 hari sekali. Itu 2 hari sekarang ya. Iya. Udah mungkin sah. Kalau mesin ini kira-kira kapan bisa beroperasional lagi? Oh, belum ada teknisi apa ya? Belum ada teknisi, hanya kebersihan aja kalian dulu ya.